Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sambil bergerak maju perlahan, saat ini terlihat cahaya di kejauhan. Dan cahaya menyilaukan melintas tiba-tiba. Sesaat kemudian, suara ledakan mengejutkan di ujung jauh. Di bawah kekuatan yang sangat kuat, formasi besar di ujung jauh dihancurkan oleh seberkas cahaya yang melintas. Saat ini Xiaoyan melihat bintang runtuh dan meledak. Kekuatan ledakan bintang begitu kuat sehingga kekosongan di mana bintang-bintang itu berada keluar sebuah lubang cacing. Ketika Xiaoyan melihat lubang cacing itu, dia tiba-tiba merasa bahwa kulit kepalanya mati rasa. Apakah ini jalan pintas menuju invasi dunia? Ucap Xiaoyan melihat lubang hitam itu, dan firasat buruk menghantui pikirannya. Namun segera terbukti bahwa firasat Xiaoyan memang benar. Di lubang hitam itu, sosok seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya tersapu keluar dari lubang hitam dengan ribuan orang yang cukup mengejutkan. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya masih tertegun. Mereka hanya mendengar suara yang sangat cepat menderu melewati mereka. Ketika kerumunan menoleh, betapa terkejutnya Xiaoyan melihat adegan ini. Saat dia berbalik, gambar yang muncul di depan matanya sangat mengejutkan pikirannya. Terlihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menjarah semua jenis benda terbang. Dan beberapa dari mereka mengendari semua jenis binatang buas yang besar. Ini sangat spektakuler. Dan itu penuh dengan pasukan prajurit dari dunia sensi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini detak jantung Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terguncang. Seolah-olah dia melihat kekuatan dunia saat ini. Dan persatuan serta upaya bersama untuk melindungi dunia mereka. Di antara orang-orang ini, bahkan ada kekuatan tingkat dosian. Tetapi mereka semua tidak kenal takut. Xiaoyan hanya melihat semangat juang yang tak ada habisnya di wajah mereka. Apakah ini medan perang baris ketiga? Gumam Xiaoyan tercengang melihatnya. Sekarang pertempuran sengit akan segera pecah. Sensi memiliki keuntungan mutlak dalam hal jumlah pasukan. Namun monster-monster iblis ini sangat kuat dan tidak mudah untuk dibunuh. Dan kekuatan serangan para iblis juga sangat mengerikan. Terlihat ada banyak iblis tingkat raja. Bahkan jika ada ratusan kekuatan tingkat dewa dari dunia sensi, mereka masih dikepung dan ditekan. Dengan kekuatan yang mematikan dari para iblis tingkat raja, maka mereka semua bisa dikalahkan. Begitu perang pecah, dunia benar-benar terlihat sangat hancur berantakan dan itu terlihat sangat kejam. Hanya ada darah yang terciprat serta daging dan darah yang pecah. Xiaoyan, hati-hati. Jika kau bertemu iblis tingkat raja, kau harus segera menghindarinya. Ucap Xie. Namun tepat ketika dia menoleh untuk melihat ke Xiaoyan, tiba-tiba dia menemukan bahwa sosok Xiaoyan telah menghilang. Ketika Xie melihat di kejauhan, terlihat Xiaoyan memegang penguasa Suan di tangannya. Dan api ganas bercampur dengan guntur menyelimutinya dan bergegas ke medan perang. Baik, karena ini hanya bagian dari malapetaka dewa, aku pasti akan bersenang-senang hari ini. Ucap Xiaoyan bergumam ada niat membunuh di hatinya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah berada di dalam medan perang. Dan tubuhnya penuh dengan ki dan darah. Dan dengan ganas membunuh para iblis. Dengan lambaian penguasa Suan di tangannya pertarungan gila Xiaoyan meletus. Meskipun Xiaoyan masih tahu di dalam hatinya bahwa ini hanya kenangan, dia masih tidak menggunakan teratai api. Di mata Xiaoyan bahkan jika orang-orang yang ada dalam ingatan ini masih hidup atau tidak di sini, di hati Xiaoyan mereka akan selalu hidup. Selama sensi masih ada, mereka akan hidup bersama dunia sensi. Xiaoyan melihat dengan matanya sendiri bahwa saat ini beberapa orang kuat telah melawan Raja Iblis. Dan terlihat daging serta darah mereka terbang. Namun mereka tidak mundur setengah langkah pun. Saat ini terlihat banyak pasukan bergabung dari segala arah. Xiaoyan juga terus-menerus membantai para iblis ini. 300, 500, 1000. Ucap Xiaoyan bolak-balik mengalahkan para iblis ini. Dan kemampuannya saat ini sangat mendominasi. Xiaoyan bahkan tidak kenal takut. Dia memilih iblis yang kuat dan membunuh beberapa iblis tingkat raja berturut-turut. Pada saat ini selama orang sensi berada di medan perang, maka semuanya adalah teman. Karena mereka semua berjuang untuk tujuan bersama dan itu untuk dunia sensi. Semangat juang besar menyelimuti seluruh medan perang.
Para monster iblis di lubang hitam masih muncul keluar terus-menerus. Dan ada juga monster iblis besar yang muncul. Setelah perang berlangsung selama beberapa bulan, tiba-tiba iblis spiritual perlahan menjarak keluar lagi dari lubang hitam. Kemunculannya yang tiba-tiba meningkatkan kepercayaan diri dari monster-monster iblis ini. Dan dampaknya meningkat pesat dalam sekejap. Penampilannya jelas berbeda dengan monster iblis yang lainnya. Itu ditutupi dengan garis-garis yang terlihat sangat rahasia bercahaya dan sepasang sayap tumbuh di belakangnya. Iblis spiritual telah muncul. Ucap sebuah suara keluar di medan perang. Dan mata semua orang terfokus pada iblis spiritual. Hanya keabadian kaisar yang mampu menghadapi iblis tingkat spiritual. Jika itu di bawah tingkat keabadian, maka di mata iblis itu mereka seperti semut yang sangat lemah dan tidak berguna. Pada saat ini pertempuran masih terus berlanjut. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Tetapi tanpa diduga, dia melihat bahwa ada Dewa Bintang 8 bahkan Bintang 9 melesat ke arah iblis spiritual itu. Dan bahkan dalam sekejap, sudah ada ribuan orang yang menyerang. Ternyata dunia sensi di masa lalu mempunyai banyak orang yang kuat. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Di zaman kuno Dewa Bintang 9 bukanlah hal yang langka seperti di saat ini. Di zaman itu semua orang akan mudah mencapai Dewa Bintang 9. Dan jika bukan karena perang ini, mereka pasti sudah mencapai keabadian kaisar. Berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui, hingga menyebabkan dunia sensi yang sekarang menjadi layu seperti ini. Gumam Xiaoyan. Di kekosongan Laut Barat, ada begitu banyak Dewa Bintang 9. Tentu saja eksistensi kuat bukan hanya apa yang dilihat di depannya. Memikirkan ini Xiaoyan bahkan tidak bisa menahan desahan. Karena betapa kuatnya dunia sensi zaman kuno di matanya. Membandingkan dunia sensi kuno dengan hari ini, meskipun pemahaman Xiaoyan tentang dunia sensi saat ini tidak menyeluruh, di permukaan itu jauh lebih lemah daripada dunia sensi zaman kuno. Xiaoyan sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah dunia Taisu lebih kuat atau lebih lemah jika dibandingkan dengan monster aneh yang menginvasi dunia sensi kuno? Jika dunia Taisu lebih kuat, maka nasib dunia sensi mungkin lebih mengerikan daripada sensi kuno. Sensi hari ini tidak memiliki dewa tertinggi Zuzang. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang dunia Taisu. Tetapi dinilai dari bayangan hitamnya memasuki dunia sensi saat itu, sudah cukup membuktikan kekuatannya. Hal itu menunjukkan bahwa dunia Taisu bukanlah dunia biasa. Dan Xiaoyan juga melihat banyak gambaran yang ada di dalamnya. Sepertinya apa yang dikatakan QQ memang benar. Dunia sensi mungkin akan dihancurkan. Dengan dunia sensi yang memiliki masalah internal dan eksternal, bagaimana bisa aku mempertahankannya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dunia sensi di zaman kuno begitu bersatu. Ini karena mereka memiliki keberadaan dewa tertinggi Zuzang, yang membuat setiap orang dapat melihat harapan darinya. Sekarang dewa tertinggi sudah mati. Jadi siapa yang dapat memiliki pengaruh mutlak sepertinya di dunia sensi saat ini? Sehingga dapat membuat semua orang bersatu. Situasi di dunia sensi saat ini sangat mengerikan. Meskipun Ratu Kuil kuno sudah membuat persiapan, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memastikan bahwa semuanya bisa dilakukan. Apalagi ini bukan lagi sesuatu yang dapat diselesaikan oleh sumber daya manusia. Meskipun sang ratu memang kuat dan alam dewa kuno telah mengumpulkan banyak orang kuat juga, tetapi jelas itu masih jauh dari kata cukup untuk menghadapi terlalu banyak invasi. Dan jika ini masalahnya, dunia sensi tidak akan memiliki harapan sama sekali. Mata Xiaoyan pun menunjukkan kebingungan ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini dia melihat adegan dan gambaran di mana dunia sensi kuno menanggapi masa-masa invasi. Pada saat inilah Xiaoyan merasakan keputusasaan yang dia lihat tentang invasi di dunia sensi untuk pertama kalinya. Bahkan sepertinya itu membuat Xiaoyan merasa bahwa semua usahanya saat ini seperti burung yang terbang menembus badai, yang mana dia tidak dapat menemukan harapan sama sekali. Kini ketika Xiaoyan merasakan keputusasaan di dalam hatinya, semua gambaran di sekitarnya tampak seperti tertiup angin, dan sekitarnya berubah menjadi ruang yang gelap. Jie, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama bukan? Ucap Xiaoyan. Gambaran barusan memberi Xiaoyan banyak inspirasi, dan itu juga memungkinkan Xiaoyan untuk melihat bagaimana dunia sensi di zaman kuno menghadapi sebuah invasi. Tidak ada akhir waktu, bahkan aku tidak bisa melihat akhir dari semua ini, ucap Jie. Akhirnya suara Jie bisa terdengar oleh Xiaoyan dari suatu tempat. Apakah dunia Taisu lebih kuat daripada kawanan monster aneh itu? Tanya Xiaoyan. Untuk dunia sensi, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Unit tunggal dunia Taisu lebih kuat, dan kelompok monster lebih kuat.
Jadi tidak ada kesimpulan yang akurat tentang kekuatan keseluruhannya, ucap Jie. Sangat sulit bagi dunia sensi kuno untuk melawan invasi. Sekarang apakah dunia sensi tanpa Susang benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan invasi itu? Tanya Xiaoyan. Ini adalah keraguan terbesar di hati Xiaoyan. Dia adalah reinkarnasi dari Susang. Tapi saat ini kekuatan dan rasa hormatnya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Bahkan jika Xiaoyan memiliki fondasi Daoki lebih dari 100 juta, ditambah dengan meridian ganda yang bisa meningkatkan Daoki-nya hingga menjadi 200 juta, dan juga dengan kekuatan dari api iblis, Xiaoyan tidak akan punya masalah besar untuk menerobos ke 300 juta fondasi Daoki. Dengan 300 juta Daoki ini, kekuatan Xiaoyan hanya pada tahap akhir dari Dewa Bintang 8. Bahkan jika ada tambahan dari avatarnya, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dia tidak akan bisa mencapai kekuatan dewa tertinggi untuk menyatukan semua orang. Tentu saja perang bukanlah faktor penentu bagi satu orang. Bahkan orang yang kuat pun tidak dapat melakukannya. Jika seseorang kuat tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengatur dunianya sendiri. Perang adalah ujian bagi seluruh dunia. Tetapi dunia yang luas telah memberikan pelajaran dari masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat dunia itu. Jika tidak ada pemimpin dan tidak dapat bersatu untuk melawan musuh, hasilnya pasti akan gagal. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang duniamu sendiri. Untuk dunia sensi hari ini, aku dapat memberitahumu dengan jelas. Sebenarnya kekuatannya lebih kuat daripada era di mana Susang masih hidup. Ucap Jie yang masih belum menunjukkan sosoknya. Suara Jie keluar secara perlahan. Sementara Xiaoyan masih melihat malapetaka dewanya. Dan tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Tapi itu memberinya perasaan dejavu. Dunia sensi tidak selemah yang kamu pikirkan. Dan tentu saja itu juga tidak sekuat yang aku katakan. Tetapi dunia sensi di era ini memang lebih kuat daripada saat Susang masih hidup. Ucap Jie. Dunia Taisu memang sangat kuat. Dan dalam beberapa hal mereka jauh di depan dunia sensi. Tetapi ada satu hal yang menjadi alasan sebenarnya mengapa dunia Taisu menginvasi dunia sensi. Karena perkembangan dunia Taisu yang terlalu cepat. Diferensiasi dan konsumsi sumber daya menjadi sangat serius. Dunia Taisu seharusnya berada di masa kejayaannya. Tetapi perkembangan pesat juga membawa kerugian, yaitu kekurangan sumber daya. Sehingga mereka dengan cepat memasuki akhir dari dunianya sendiri. Ucap Jie kembali. Secara keseluruhan, invasi ini sangat penting bagi dunia sensi. Tetapi bagi dunia Taisu, ini juga kelangsungan hidup dan kematian mereka. Ini karena jika mereka dikalahkan, dunia Taisu akan mengalami kemunduran dengan sangat cepat. Lagi pula jika tidak ada dukungan dalam hal sumber daya, sebuah dunia akan runtuh dengan sangat cepat. Ucap Jie menjelaskan secara mendetail. Dan ini juga pertama kalinya Jie menjelaskan banyak hal kepada Xiaoyan. Kekuatanku masih terlalu lemah, namun invasi ini sudah dekat. Jadi apa yang bisa aku lakukan dengan kekuatan seperti ini? Ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah menjadi rumit. Dari ingatan kunonya dia merasa bahwa usaha yang dia lakukan sangat tidak berarti dari dulu hingga sekarang. Dunia tidak hanya membutuhkan sosok yang sangat kuat, tetapi juga setiap inci dari kekuatannya. Tetesan menyatu menjadi sebuah sungai. Dan satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Tampaknya beban di hatimu telah membuatmu melupakan kebenaran paling mendasar ini. Ucap Jie. Suara Jie terus keluar. Dan Xiaoyan sedikit membeku ketika mendengar kata-kata itu. Xiaoyan merasa bahwa dia seperti sebutir kerikil dalam menghadapi perang yang besar ini. Karena statusnya sebagai reinkarnasi Susang, dia masih menempatkan beban yang sangat besar di hatinya. Tidak ada yang bertanya kepadanya tentang hal ini. Tetapi dia tanpa sadar telah menempatkan dirinya masuk ke status dewa tinggi. Tetapi dia tanpa sadar telah menempatkan dirinya masuk ke status dewa tertinggi. Oleh karena itu tekanan di hati Xiaoyan begitu besar. Sehingga dalam ingatan perang kuno ini, dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Karena ini masalah kelemahannya. Kamu harus memahami bahwa invasi dunia bukanlah kebetulan. Dan juga bukanlah kebencian. Itu hanya kompetisi yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Hal yang sama bisa berlaku untuk kultivasi. Dan hal yang sama juga berlaku untuk sebuah dunia. Penggantian yang lama dan yang baru. Hanya pemenang yang berhak hidup. Ini adalah seleksi alam. Bekerja keraslah. Karena dunia sensi telah memilihmu. Hatimu juga harus cukup kuat untuk menerima tanggung jawab ini. Ucap Jie yang terus memberi masukan kepada Xiaoyan. Dewa tertinggi ketika dia seumuran denganmu. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku. Ucap Jie kembali.
Mengikuti kata-kata Jie, sorot mata yang kompleks di mata Xiaoyan berangsur-angsur menghilang. Dan suasana hatinya langsung membaik. Alasan kenapa Jie mengatakan begitu banyak adalah karena dia ingin menstabilkan keadaan pikiran Xiaoyan yang saat ini sedang kacau. Aku mengerti. Terima kasih senior Jie. Ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya kepada Jie. Pada saat ini kegelisahan di hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Xiaoyan terlalu memikirkan masalah invasi dunia Taisu. Tapi sebenarnya beberapa masalah tidak perlu diselesaikan dengan cara yang rumit. Apa yang harus dia lakukan sebenarnya sangat sederhana, yaitu percaya pada kekuatannya sendiri. Kultivasi Xiaoyan sudah cukup keras. Jika perang benar-benar pecah, termasuk semua avatar yang dia punya, kekuatan Xiaoyan akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang selain avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa, Xiaoyan juga memiliki tubuh Kui Jun yang bisa dia gunakan untuk menguasai istana surga manusia kapan saja. Selain itu, Xiaoyan sebenarnya menyembunyikan avatar keempatnya. Avatar itu tersembunyi di cincin ruang angkasanya. Sosok avatar keempat ini awalnya milik jiwa yang berasal dari dunia Taisu. Tapi jiwa itu dihapuskan oleh Xiaoyan. Sebenarnya tubuh fisik dari dunia Taisu ini dapat dikuasai kapan saja. Tetapi Xiaoyan selalu khawatir untuk melakukannya. Jadi jika itu bukan situasi yang mendesak, dia tidak akan menggunakan avatar Taisu untuk saat ini. Semakin lama avatar itu disimpan di dalam cincinnya, maka semakin kuat tubuh fisiknya. Selain itu, jika dibandingkan dengan avatar Yuan Shen, Xiaoyan melihat sedikit perbedaan antara keduanya. Setelah avatar Yuan Shen menerobos bintang keduanya, tampaknya kekuatannya tampak terlalu berbeda dengan avatar Yuan Shen sebelumnya. Untuk sebuah avatar, ini adalah awal dari serangan balasan. Dan setelah Xiaoyan memasuki 33 dunia ini, dia kehilangan kontak dengan avatar Yuan Shen. Dan dia tidak tahu apa yang terjadi dengan avatar itu untuk saat ini. Sedangkan untuk tubuh Kui Jun yang belum pernah dikendalikan oleh Xiaoyan, dia dapat merebut tubuhnya kapan saja. Kekuatannya juga sudah mencapai keabadian. Jadi jika ditambah dengan avatar Taisu yang masih dalam proses kultivasi, kini Xiaoyan akan memiliki 4 avatar di belakangnya. Jika dia dapat menembus Dewa Bintang 9 di dunia Xuanyin ini dan memiliki sumber Douki yang cukup, maka dimungkinkan untuk mengontrol keempat avatar itu pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatannya saat ini, avatar Yuan Shen dan avatar pemakan jiwa adalah batas dari teknik penggabungan tubuh. Dan waktu yang dapat dipertahankan oleh kedua avatar ini bahkan lebih terbatas. Senior Jie, aku punya pertanyaan lain. Apakah Jiu Ying berasal dari dunia sensi? Tanya Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan tidak khawatir lagi tentang invasi yang akan dilakukan oleh dunia Taisu. Dia sudah menyadari bahwa beberapa hal bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan dengan tergesa-gesa. Setelah berjanji pada Jiu Ying sebelumnya, Xiaoyan hanya ingin mengetahui beberapa informasi tentangnya dari Jie. Ini bukan tentang apakah dia bisa membawa Jiu Ying kembali ke dunia sensi atau tidak. Tetapi Xiaoyan ingin mengetahui apakah Jiu Ying berasal dari dunia sensi atau bukan. Jiu Ying, apakah kamu berbicara tentang cacing berkepala 9 itu? Tanya Jie. Di mata Xiaoyan, Jiu Ying adalah keberadaan yang sangat kuat. Tapi ternyata di mata Jie, Jiu Ying hanyalah seekor cacing. Mendengar ini, Xiaoyan pun langsung menganggukkan kepalanya dengan senyum masam yang tergambar di wajahnya. Tidak, dia bukan berasal dari dunia sensi. Jawab Jie. Hah? Bukankah dia berkata padaku bahwa dia berasal dari dunia sensi? Mungkinkah dia berbohong padaku? Sebelumnya dia berkata bahwa Zuzang membawanya ke dunia Xuanyin ini. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan jawaban ini. Tentu saja apa yang dikatakan Jie tidak mungkin salah. Jadi hanya ada satu kemungkinan bahwa Jiu Ying sudah menipunya. Dia memang bukan makhluk dari dunia sensi. Tapi dia sama seperti telur yang selalu bersama Zuzang sebelumnya. Meskipun dia tidak lahir di dunia sensi, tapi dia dibesarkan di sana. Jadi sampai batas tertentu, dia bisa dianggap sebagai makhluk dunia sensi. Ucap Jie. Telur yang dikatakan Jie ini adalah si Qiu Qiu yang sekarang masih di dunia Taisu. Adapun pengalaman hidup Qiu Qiu itu di luar dugaan Xiaoyan. Dia telah menduga bahwa Qiu Qiu mungkin semacam monster yang kuat. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi putri ketiga dari dunia Taisu. Salah satunya adalah dunianya sendiri. Dan yang lainnya adalah rekan yang memiliki semua emosinya. Namun perang ini tidak dapat dihindari dan Qiu Qiu akan terjebak dalam dilema. Bahkan sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan bahwa jika dia harus melawan Qiu Qiu pada akhirnya, dia harus menjadi seorang laki-laki.
Tapi di sisi yang berlawanan ada sesuatu yang harus dia perjuangkan juga. Dia masih tidak bisa menerimanya. Ini karena bagaimana Longyan dan semua orang di tim Fearless menerima fakta yang tidak terbantahkan ini. Dan film pun berakhir.